Saudara-saudara, jemaat GKI Temanggung terkasih, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita bersama berdoa. Ya Tuhan, kami mohon bimbingan-Mu dalam terang Roh Kudus, Roh penghibur dan Roh penolong itu, agar bacaan kitab suci yang akan kami baca dan renungkan oleh hikmat Roh-Mu bagi kami bolehlah menjadi makanan rohani. Bekerjalah lebih daripada kata-kata manusia, bekerjalah dengan daya Roh-Mu hingga menembus hati kami semua. Demi Kristus kami memanjatkan doa ini. Amin. Teks yang diberikan kepada kita untuk kita renungkan bersama-sama pada minggu ini adalah Matius pasal 10 ayat 24 sampai 39 yang menerangi tema kita hari ini, tetap menyatakan kebenaran Kristus. Matius pasal 10 ayat 24 sampai 39. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya, laki-laki atau perempuan, lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Pada suatu kali diceritakan ada seorang petani yang jengkel mendengar suara ribet anak-anak yang bermain di sebelah rumahnya. Ini cerita dalam buku Doa Sakata karangan Pater Anthony de Mello. Petani ini berkali-kali melarang anak-anak itu bermain di dekat rumahnya karena mengganggu, tapi anak-anak itu sebentar pergi sebentar datang, begitu terus. Sehingga lalu petani ini punya ide,
Dia berkata kepada anak-anak itu, yuk kita lari, bahaya ini, karena ada raksasa dari atas gunung sedang turun dan mau pergi ke desa kita. Nanti kita bisa ketangkap dan dimakan oleh dia. Ayo kita pergi, kita lari. Nah, berhasil rupanya hal itu membuat anak-anak ini pergi dari rumah si petani dan mengabarkan itu kepada orang-orang lain di desa-desa di sekitar situ, di rumah-rumah di sekitar situ, sehingga anak itu lari, orang-orang lari, semua orang berlari begitu rupa menuruni lembah itu karena desa mereka di sisi gunung. Petani itu melihat banyak orang turun mencapai lembah untuk menghindari bualannya raksasa itu. Lalu yang terjadi adalah dia ikut keluar rumah dan ikut berlari turun. Istrinya heran, loh kenapa kamu juga ikut-ikutan? Itu kan cerita karanganmu. Petani itu berkata, memang sih aku yang ngarang, tapi siapa tahu benar. Lah cerita itu saudara, itu cerita dongeng ya. Jadi sesuatu yang tidak benar dimasukkan untuk menakut-nakuti anak itu, karena efeknya adalah anak-anak itu percaya dan orang desa-desa percaya dan semua turun. Petani ini yang mengarang cerita bohong itu ikut-ikutan turun karena siapa tahu itu benar gitu. Karangan bohongnya siapa tahu itu benar. Sesuatu yang bohong lalu dianggap benar karena banyak orang yakin itu benar. Nah, itu gejala itu secara umum disebut post-truth. Sesuatu yang tidak benar kalau diulang-ulang terus, maka orang bisa yakin itu benar. Nah, dalam cerita ini, ironisnya, si pembohong malah juga ragu akan ketidakbenaran ceritanya yang bohong itu. Jadi, si pembohong malah jangan-jangan menganggap ceritanya itu tidak bohong gitu kira-kira. Nah, ini cerita ini perlu kita renungkan di awal karena tema yang Anda minta itu adalah tentang kebenaran. Ya, tetap nyatakan kebenaran Kristus. Tentu bukan dalam arti berita bohong yang dianggap benar lalu kita percaya Kristus yang bohong karena ciptakan terus-menerus sebagai sebuah kebenaran. Tentu bukan. Tentu maksudnya adalah sesuatu yang sungguh-sungguh benar. Kristus sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh benar, karena itu lalu kita setia kepadanya. Yang dimaksudkan saya menduga begitu ya oleh desain GKI. Masalahnya saudara-saudara, kata kebenaran tidak ada dalam bacaan kita. Jadi tema ini somehow agak aneh. Tetap menyatakan kebenaran Kristus, tidak ada kata kebenaran di sini. Satu-satunya kalau Anda mau tahu kata benar ada di ayat 41 yang bukan bagian dari perikop kita. Perikop kita kan ayat 24 sampai 39. Di ayat 41 ada itu orang benar, tapi kata yang dipakai itu dikaios dalam bahasa Yunani. Dikaios ya righteous dalam arti orang jujur gitu ya, orang baik gitu. Kebenaran sendiri kalau bahasa Yunani ada istilahnya. Ya kalau dikaiosune lebih kepada adil benar gitu ya. Tapi benar dalam arti sesuatu yang terbukti iya, itu kata yang sering dipakai adalah aletheia sebetulnya. Alantanos, tidak ditutupi, sesuatu yang buka biak itu bahasa Jawanya. Sehingga oh betul toh, nah itu aletheia. Nah kata itu maaf tidak ada di perikop kita. Tapi saya mencoba memahami apa yang dimaksudkan oleh pembuat tema ini. Mungkin yang diinginkan adalah kita mencoba membaca teks ini dari perspektif hidup murid. Seorang murid mengikut Kristus, sehingga kemudian karena kita adalah murid, kita diminta untuk berani setia pada apa yang kita jalani sebagai yang kita anggap benar. Si murid yakin sesuatu benar, lalu kita menjalankan hidup itu sesuai dengan yang kita yakini. Saya menduga begitu. Nah kalau itu masuk bisa. Perikopnya kan kalau kita lihat di ayat yang ke-24 itu, sebetulnya perikop ini ditujukan untuk para rasul saja. Sebetulnya. Jadi bukan teks general ya untuk semua orang. Anda bisa lihat pasal 10 ayat yang ke-5 misalnya. Ke-12 murid yang diutus Yesus itu adalah audiens dari perintah ini. Nah, kalau kita lihat
ada banyak penganiayaan dan penderitaan yang akan dialami. Yesus mau memesan kepada para rasul, 12 murid itu, kamu sebagai muridku, kamu akan mengalami banyak penderitaan. Kamu akan mengalami banyak kesulitan. Di tengah-tengah realitas dunia di mana engkau mengabdiku dan jadi muridku, mengabarkan tentang aku, engkau akan mengalami penderitaan. Oleh karena itu, Yesus selalu memesan, jika engkau mengalami segala macam penderitaan semacam itu, bahkan nyawamu terancam, bahkan mati, maka janganlah kamu heran. Janganlah kamu heran. Janganlah kamu takut. Jadi jangan heran, jangan takut. Milikilah suatu kesadaran tertentu sejak sekarang, sebelum semua ini terjadi, sehingga nanti kalau engkau mengalami itu semua, kesadaranmu menolongmu memaknai peristiwa penderitaan dan kesulitan hidup yang terjadi padamu. Mari kita periksa bacaan kita, saudara-saudara. Di ayat 24 sampai ayat yang ke 28, kalau kita lihat, itu kan ada anjuran setelah di atasnya supaya kamu jangan heran jika orang akan membunuh satu sama lain, terjadi pembunuhan, orang akan menganiaya kamu disarankan untuk larilah dari kota lain ke kota lain gitu ya. Bertahanlah terus gitu dalam kesulitan ini. Dan kalau engkau bertanya mengapa aku menderita, nah seorang murid tidak melebihi gurunya gitu. Jadi kalau gurumu yaitu Yesus mengalami semua penderitaan itu dan engkau menderita, berarti jalanmu benar tuh. Dalam artian seperti gurumu. Itu cara Yesus membangun nasihat misiologis dan juga devotif bagi para muridnya. Jadi jangan heran jika engkau menderita karena gurumu pun demikian. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Nah, disarankan juga jangan kamu takut. Jadi setelah jangan heran, jangan takut terhadap mereka yang bisa menganiaya kamu. Menariknya begini, kamu mungkin mati. Jadi kematian itu yang paling ekstrim ya kan, jika kita mengalami penderitaan itu. Nah, disarankan jangan takut. Jadi Yesus tidak mengatakan kamu akan kebal, enggak. Kamu akan selalu lolos dari bahaya, enggak juga. Memang diminta melarikan diri, bertahan, ya betul di ayat-ayat sebelum ayat 24. Tapi kalau terjadi sesuatu dan kamu toh harus menghadapi penderitaan secara fisik sampai engkau dibunuh, Yesus mengatakan jangan takut, sebab yang mereka bisa lakukan adalah sesuatu pada tubuhmu, tidak pada jiwa. Jadi ada satu elemen dalam diri para murid yang tidak mungkin ditembus oleh orang-orang jahat itu, yakni jiwamu. Tubuhmu mungkin mati, jiwamu tak bisa disentuh oleh mereka. Nah, jadi jangan takut dalam artian ini, karena dalam hubunganmu dengan Kristus, jiwamu selamat. Mungkin tubuhmu barangkali tidak selamat, tetapi jiwamu aman. Mereka tidak bisa menembus sampai ke situ. Kemudian untuk menjelaskan ini, Yesus membandingkan para murid dengan burung. Burung pipit itu kan dijual orang 2 ekor seduit, tetapi tidak pernah burung pipit jatuh ke tanah tanpa pengetahuan Allah. Nah, ini bahasa metafor untuk mengatakan Deus omniscience, Allah itu maha tahu. Ada providentia Dei, pemeliharaan ilahi. Tentu Anda bisa protes. Anda bisa mengatakan, kenapa orang baik menderita, kenapa saya mengalami kesulitan? Ya, tapi yang mau dikatakan oleh teks Matius di sini, Yesus mau mengatakan dalam teks Matius ini bahwa Tuhan tahu, Tuhan tahu. Dan dalam ketahuannya itu, Tuhan menghargai kesetiaanmu. Kalau Anda baca terus, katakan, setiap orang yang mengakui aku di depan anak manusia akan aku akui di depan Bapa-Ku di surga. Maka barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku di surga. Jadi engkau lebih berharga daripada burung pipit itu. Ada providentia Dei. Tapi kalau toh memang tubuhmu lalu menjadi korban dan engkau mati, dan kalau engkau setia, satu, mereka tidak bisa menyentuh jiwamu. Dalam kesetiaanmu sampai mati itu, providentia Dei Tuhan itu jalan terus.
providential Allah itu tidak dibatasi oleh hidup sekarang ini. Jadi setelah ini pun Allah akan menjagamu. Yesus akan membelamu, tidak akan menyangkalmu di depan Bapa. Kecuali kalau Anda menyangkalnya. Nah, ini persoalan lalu diarahkan pada tanggung jawab moral kita. Satu pihak ada anjuran untuk setia, di pihak lain ada anjuran, ada peringatan bahwa Yesus menjaga selama-lamanya. Selama-lamanya itu berarti bahkan setelah kematian pun dia tetap menjaga kita dan membela kita. Nah, saudara, dalam rangka inilah lalu ayat 34 dan selanjutnya sampai 39 jadi agak jelas. Sebelumnya kan ayat ini sulit. Coba bayangkan, masa ada firman Tuhan kok aku datang membawa pedang. Barang siapa mengasihi bapak ibunya lebih daripada aku tidak layak. Lalu itu kan siapa yang menjadi orang Kristen kan? Kalau kita mengartikannya, kita diminta untuk memusuhi ayah ibu kita. Nah, masalahnya memang dalam Lukas. Nah, ini ada di Lukas nih. Kalimatnya lebih tajam daripada Matius. Di Lukas itu begini, barang siapa tidak membenci bapak ibunya, ia tidak layak untuk kerajaan Allah untuk aku. Kata membenci miseo, betul-betul membenci itu hate. Nah, Matius lebih lembut ya. Matius hanya mengatakan di sini bahwa Yesus meminta orang untuk lebih mengasihi dia gitu. Barang siapa mengasihi bapak ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Nah, kata membenci di Lukas dan lebih mengasihi di dalam Matius menjadi lebih jelas sekarang jika kita membaca dalam kerangka ayat sebelumnya. Jadi jangan Anda menafsir begini. Ini yang jangan ya, saudara. Jadi orang Kristen berarti disuruh memusuhi keluarganya. Bukan. Jangan dipotong begitu. Ingat ayat 24 tadi sekali lagi saya ingatkan, ceritanya adalah murid tidak akan melebihi gurunya. Jalan penderitaan sang guru akan menjadi jalan sang murid juga. Hiduplah dalam kesetiaan begitu rupa, sehingga seandainya engkau mati, sekalipun kesetiaanmu itu diperhitungkan oleh Yesus. Dia akan membelamu di depan Bapaknya. Allah akan menjaga hidupmu. Jadi saudara-saudara, saya ulangi kembali. Maksud Yesus bukan membuat kita untuk menjadi pembenci keluarga. Bukan. Karena dari awal dulu dikatakan di ayat 24, milikilah ketidakheranan jika engkau mengalami penderitaan dari dunia ini. Pilihanmu untuk setia pada Yesus menghasilkan penderitaan, jangan heran. Jangan takut dan jangan heran. Jangan heran karena gurumu pun menderita. Jangan takut karena bahkan kematian pun tidak membatasi karya Allah padamu. Nah, oleh karena itu, Yesus dan karyanya harus menjadi pusat gravitasi kasih. Intinya mau bilang itu. Jadi kalimat lebih mengasihi Tuhan daripada keluarga, atau barang siapa tidak membenci kalau pakai versi Lukas, maksudnya adalah bukan memusuhi keluarga, tetapi begini, jika ada pilihan mana yang menjadi pusat gravitasi batinmu, saran dari Matius adalah Tuhan. Tuhanlah pusat gravitasi batin. Yang lain Anda cintai secara relatif dan secara baru dari perspektif pusat gravitasi batin itu. Nanti saya jelaskan. Rumusannya teologis dulu ya, supaya diingat-ingat. Tuhan adalah pusat gravitasi batin. Yang lain bukan pusat. Yang lain boleh menarik-narikmu, tapi bukan pusat. Yang lain dipahami, dicintai secara relatif dari pengalaman pusat gravitasi itu. Contoh supaya real. Misalnya, ada seorang mahasiswi bernama Veloni yang sangat dekat dengan ibunya dan bapaknya dan adiknya dan kakaknya. Suatu kali Veloni ini jatuh cinta pada orang yang baginya sangat memikat, dan ia tiba-tiba sadar ia jatuh cinta habis-habisan pada orang itu, namanya Givan. Nah, Givan ini orang Mesir misalnya, Veloni orang katakanlah Diwe, Jawa Timur sana itu misalnya. Givan orang Mesir, Veloni orang Diwe, jatuh cinta.
Nah, lalu Kifan mengatakan, Filoni, saya harus pulang ke Mesir. Bagaimana? Sebaiknya kita menikah, lalu kubawa kau ke Mesir. Filoni bingung. Bagaimana ini? Di satu pihak dia mencintai ibunya, ayahnya, adik kakaknya. Ia mencintai masakan-masakan Jawa Timur. Ia tidak terlalu suka masakan Mesir. Ia lebih suka rujak cingur daripada apalah itu masakan Mesir namanya. Tapi ia sangat mencintai Kifan. Ia tidak bisa meminta Kifan tinggal di Jawa Timur. Kifan orang Mesir dan akan kembali ke Mesir. Nah, lalu Filoni memutuskan, baiklah, Kakanda Kifan, kita menikah dan aku akan ikut kamu. Maka Filoni memutuskan ikut Kifan ke Mesir. Pertanyaan saya, apakah Filoni tidak mengasihi ibunya? Apakah Filoni tidak mengasihi ayah adik-adiknya? Apakah dengan ia mengikuti Kifan, hidup bersama dengan Kifan di Mesir, ia lalu meninggalkan keindonesiaannya, meninggalkan ke Jawa Timurannya, lalu benci dengan rujak cingur yang ia sukai itu? Tidak. Ia tetap mencintai mereka. Ia tetap mengasihi mereka, tetapi secara relatif. Kasihnya pada mereka itu sekarang menjadi kasih yang baru, yang ia hargai, yang apresiasi, ia rayakan dalam rangka tarikan gravitasi kasih yang lebih besar itu, yaitu cintanya kepada Kifan. Cintanya kepada Kifan bahkan kemudian membuat dia bisa mengasihi keluarganya dengan cara baru. Begitu. Jadi cintanya kepada Kifan itu pusat gravitasi batin, karena ia lalu memilih untuk hidup bersama dengan orang yang dia kasihi. Dari pengalaman ia hidup bersama dengan orang yang dia kasihi, dia mengasihi yang lain-lain juga. Dibacanya begitu, saudara-saudara, sehingga kita tidak salah paham seolah-olah menjadi Kristen berarti memusuhi keluarga, memusuhi yang lain-lain. Tidak, tetapi mencintai Kristus sebagai pusat gravitasi batin. Cintailah dia begitu rupa sehingga penderitaan tak bisa mengalahkan cintamu pada Kristus. Cintamu yang besar pada Kristus membuatmu bisa mengasihi yang lain. Pusat gravitasimu adalah Kristus. Dengan demikian yang lain kau kasih secara baru, secara istimewa, justru karena kau mencintai dan dikasihi oleh Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi ini soal pusat gravitasi batin. Pertanyaannya, sesuai dengan tema kita, tetap nyatakan kebenaran Kristus. Bagaimana bisa kita menyatakan kebenaran Kristus begitu rupa sampai dia jadi gravitasi batin, begitu rupa sampai kita siap menderita bahkan mati untuk Kristus? Caranya sederhana, kau harus mengalami dia dulu. Ini untuk para murid loh, sekali lagi ya, untuk para rasul. Para rasul diingatkan, jadilah murid yang sungguh. Murid harus mengikuti jalan murid. Jadi jangan murid-muridan, murid sungguhan. Itu berarti mengalami Tuhan, sungguh-sungguh mengalami dia. Nah, orang yang sungguh-sungguh mengalami sesuatu tidak mudah digoyahkan. Tapi kalau sesuatu itu teoritis, mudah sekali menggoyahkannya. Coba misalnya, Anda diberitahu ada makanan yang enak sekali di Jogja ini. Saya orang Jogja. Misalnya gudeg ibu kota, itu keserangan saya, Jalan Solo. Saya bilang ke seseorang, ada mahasiswa saya dari Semarang, namanya Lukas. Itu suka jajan kayaknya, saudara. Lukas, ada gudeg ibu kota, enak sekali. Karena dia hormat pada saya, dia akan, oh ya Pak Dan, ya, begitu. Yanya teoritis, yanya sungkan, yanya tidak eksperiensial. Tetapi ketika lalu Lukas ini, suatu hari, entah oleh temannya atau dia sendiri atau oleh saya, diajak makan gudeg ibu kota, Jalan Solo, dan dia merasakan kreceknya, crispy sekali. Gudegnya basah, Jogja itu ada gudeg kering, gudeg basah, ini basah. Telurnya tuh hitam sekali gitu, saudara. Kulitnya apa ya, coklat begitu ya. Dalamnya masir, orang Jepara bilang, jadi kuningnya masir sekali, tasty, crispy, dan crunchy, dan gurih. Ada tarian di langit-langit mulutnya. Dia bilang, enak sekali. Benar yang dikatakan. Begitu kan, dia mengalami. Lalu orang lain mungkin mengatakan, gudeg itu kok enak, ngapa itu?
Dia akan bilang, oke, saya mengalaminya enak, sungguh-sungguh. Seperti orang Temanggung apa makanya itu, empis-empis misalnya ya, empis-empis enak sekali. Saya yang tidak mengalami barangkali akan jeneng kok empis-empis itu apa, makanan kayak gitu. Tapi ketika dimakan enak sekali. Anda tahu, saya pernah ditraktir majelis Anda, makanan kesukaan saya itu pete. Pete itu enaknya luar biasa menurut saya, makanan dewa. Bagi orang lain yang tidak seselera dengan saya akan mengatakan makanan bau seperti itu kenapa enak. Tapi saya mengalaminya enak sekali. Bagi para penggemar pete, saya akan mengatakan memang bau tetapi wow rasanya. Nah, semua contoh ini cuma mengatakan begini. Anda akan firm, teguh dengan sesuatu jika Anda mengalaminya. Lalu Anda mengkonfirmasinya, Anda kemudian berani menyaksikannya karena Anda mengalami itu benar dalam diri Anda. Jadi, Kristus memanggil kita untuk setia. Hanya bisa Anda setia jika Anda sungguh-sungguh mengalami. Tentu kita perlu belajar teologi, teori. Oh ya, itu semua kira menghantar kita kepada mengalami sendiri. Jangan hanya teori. Teori perlu, tapi teori harus terus kita jaga supaya ia membawa kita ke pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman dicintai Tuhan. Pengalaman direngkuh kasih-Nya yang menderita sampai mati. Sehingga ketika kita sendiri sebagai murid mengalami penderitaan sampai mati, kita ingat, aku muridnya, ia guruku. Aku ada di jalan yang sama. Aku mengalami dia begitu menarik, memikatku, gravitasi batinku ada pada Kristusku. Dengan demikian, aku mau habis-habisan setia kepadanya. Dan dengan cara itu, aku mencintai yang lain dengan cara yang baru. Aku mengasihi keluargaku, aku mengasihi orang-orang lain. Aku berjuang di tengah-tengah kesulitanku sebagai orang yang percaya pada Kristus. Juga termasuk dalam situasi corona ini. Aku menyaksikan imanku bukan karena aku mau pamer, tapi karena aku sudah lebih dahulu disentuh oleh Kristus Tuhanku. Dengan begitu kita bisa menyatakan kebenaran Kristus karena kita mengalaminya sebagai ya dan amin. Hidup beriman akan berarti bagi dunia jika kita menghidupi gravitasi batin kita sekuat-kuatnya dan menyatakannya dengan alami, dengan sungguh-sungguh, tanpa polesan. Jika Anda sungguh-sungguh tersentuh sejak dalam hati, Anda tidak perlu polesan apapun. Anda tidak perlu make up, bedak tebal, kosmetik, gincu-gincuan. Anda adalah Anda yang sudah dicintai dan disentuh oleh cinta. Dengan itu, tanpa polesan pun, Anda sudah menampakkan bahwa Anda dicintai Kristus dan mengalami Kristus. Polesan-polesan mungkin perlu hanya untuk mempercantik saja. Tetapi secara esensial, orang yang sungguh-sungguh mengalami Kristus akan mengalami kebenarannya tanpa polesan. Yang penting, setialah, terbukalah, jadikanlah Kristus pusat gravitasi batinmu, dan dari situ saksikanlah hidup yang baru.